Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinata Mertasti dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2423240034 ingin menyampaikan 7 materi sejarah kebudayaan Islam. Penyebaran Islam di Asia Tenggara. A. Sejarah awal masuknya Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara antara abad ke-7 sampai 13 melalui perdagangan Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka menyebarkan Islam lewat perdagangan, sikap jujur, dan interaksi sosial. Bukti awalnya ada di Perlak dan Barus, serta berdirinya kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13. Islam juga berkembang lewat dakwah ulama, pendidikan pesantren, dan dukungan para raja seperti Sultan Malaka. Dampak penyebaran Islam di Asia Tenggara. Yang pertama ada dampak sosial. Islam menguatkan persaudaraan antara Muslim dan membuat kehidupan lebih tertib. Meski perbedaan, aliran, dan penjajahan kadang menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu dampak budaya. Budaya lokal mengalami akulturasi dengan Islam. Terlihat pada masjid bercorak Jawa, sastra Melayu bernuansa Islam, dan seni dakwah seperti wayang. Yang ketiga yaitu dampak politik. Muncul kerajaan Islam seperti Pasai, Malaka, dan Demak yang menjadi pusat kekuasaan dan dakwah. Penjajah menganggap kekuatan politik Islam sebagai ancaman. Yang keempat yaitu dampak pendidikan. Pesantren, surau, dan madrasah berkembang sebagai pusat ilmu, agama, dan umum serta melahirkan banyak tokoh perjuangan. Selanjutnya B. Interaksi Islam dengan budaya lokal di Asia Tenggara. Islam diterima karena menyesuaikan diri dengan budaya lokal tanpa meninggalkan ajaran tauhid. Terjadi akulturasi dalam seni, tradisi, bahasa, sastra, hukum, dan politik, sehingga lahir Islam khas Asia Tenggara yang modern dan toleran. Yang pertama ada seni dan arsitektur masjid awal. Memadukan gaya Islam dan lokal seperti atap joglo di Masjid Demak. Kaligrafi Arab berkembang dalam batik, gapura, dan keris. Yang kedua, tradisi sosial. Tradisi seperti kanduri, selamatan, dan sedekah laut diberi makna Islami. Perayaan Maulid dan upacara adat tetap berlangsung dengan nilai Islam. Yang ketiga yaitu bahasa, sastra, dan pendidikan. Bahasa Melayu menyerap banyak istilah Arab. Sastra Islam berkembang dan lembaga seperti pesantren dan surau menjadi pusat dakwah dan pendidikan. Yang keempat yaitu hukum dan politik. Kerajaan Islam menerapkan hukum Islam bersama adat. Dan raja bergelar sultan. Sistem politik berubah menjadi lebih Islam tetapi tetap menghargai tradisi lokal. Islam di Asia Tengah. A. Proses penyebaran Islam di Asia Tengah. Sebelum Islam datang, Asia Tengah adalah pusat jalur sutra yang mempertemukan banyak budaya, agama, dan etnis. Wilayah ini dipengaruhi Persia dan Cina, serta dihuni pemeluk Zoroastrianisme, Buddha, Kristen, Nestorian, dan kepercayaan Turki kuno. Yang pertama ada periode awal abad ke-7 sampai 8 Masehi. Islam mulai masuk setelah Persia jatuh kepada pasukan Muslim pada masa Khalifah Umar. Kota-kota strategis seperti
Bukhara, Samarkand, dan Khawarazm. Ditaklukkan oleh Qutaibah bin Muslim dari dinasti Umayyah. Selain melalui penaklukan, Islam juga tersebar lewat perdagangan, jalur sutra, dan hubungan sosial yang damai, sehingga masyarakat perlahan menerima Islam. Kedua, masa Abbasiyah dan Islamisasi. Pada masa Abbasiyah, Bukhara dan Samarkand berkembang sebagai pusat ilmu dan perdagangan. Banyak tokoh besar lahir dari Asia Tengah seperti Imam Al-Bukhari dan Al-Maturidi, tarekat Sufi terutama Naqsyabandiyah turut mempercepat Islamisasi dengan pendekatan spiritual yang lembut. Ketiga, abad pertengahan. Islam menjadi identitas utama masyarakat Asia Tengah. Dinasti Samanid, Karahanid, dan Timurid memperkuat budaya, ilmu, dan pendidikan Islam. Samarkand menjadi pusat budaya dan ilmu melalui madrasah, masjid, dan observatorium. B. Pengaruh Islam terhadap kebudayaan dan sosial di Asia Tengah. Yang pertama, budaya dan bahasa Islam membawa bahasa Arab sebagai bahasa ilmu agama. Tetapi bahasa Persia dan Turki tetap digunakan. Banyak karya sastra besar lahir pada masa ini, menandakan adanya akulturasi budaya. Kedua, ilmu pengetahuan dan pendidikan madrasah berkembang dan melahirkan ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi, matematika, Ibn Sinan, kedokteran, dan Al-Biruni, astronomi. Kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand menjadi pusat keilmuan dunia Islam. Yang ketiga, perubahan sosial Islam memperkenalkan hukum baru, memberi sebagian hak bagi perempuan, serta memperkuat persatuan antar etnis melalui konsep ummah. Yang keempat, seni, arsitektur, dan spiritualitas. Arsitektur masjid dan madrasah berkembang pesat, dihiasi kaligrafi dan ornamen khas. Sufisme, terutama Naqsyabandiyah, berperan besar dalam kehidupan spiritual masyarakat. Yang kelima, politik dan identitas. Islam menjadi dasar kekuatan identitas dinasti lokal dan bertahan bahkan pada masa invasi Mongol dan penindasan Soviet. Agama ini telah menyatu dengan identitas masyarakat Asia Tengah. Awal penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. A. Proses masuknya Islam di Indonesia. Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah memiliki kepercayaan Hindu-Buddha, animisme, dan dinamisme. Kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi sudah berkembang, terutama karena Nusantara berada di jalur perdagangan internasional. Interaksi dengan pedagang asing membuat masyarakat terbuka terhadap pengaruh baru termasuk Islam. Saat kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, Islam masuk secara damai melalui hubungan perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan dakwah ulama. 1. Teori masuknya Islam. Teori Gujarat. Islam dibawa pedagang India pada abad ke-13, dibuktikan dengan batu nisan bercorak Gujarat. 2. Teori Arab. Mekah dan
Islam datang langsung dari Mekah sejak abad ke-7 melalui catatan perdagangan Arab. Ketiga, teori Persia. Islam datang dari Persia terlihat dari tradisi seperti peringatan 10 Muharram. 4. Teori Cina. Islam di bawah perdagangan Cina Muslim terlihat dari arsitektur masjid yang berpengaruh Tiongkok. 2. Jalur masuknya Islam. Islam masuk melalui perdagangan, perkawinan dengan penduduk lokal, pendidikan seperti pesantren dan surau, seni budaya seperti wayang dan syair, serta dukungan politik kerajaan Islam. Selanjutnya B, yaitu faktor penyebaran Islam di Indonesia. Ada banyak faktor yang membuat Islam cepat menyebar. Letak Indonesia yang strategis menjadikannya tempat singgah pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat, dan Cina. Perdagangan menjadi jalur paling penting karena perdagangan Muslim dikenal jujur dan sopan, sehingga menarik simpati masyarakat. Perkawinan juga mempercepat Islamisasi karena keluarga mengikuti agama suami. Selain itu, para ulama, terutama Wali Songo, sangat besar. Mereka berdakwah melalui cara yang lembut dan menghargai budaya lokal. Misalnya, menggunakan wayang, gamelan, dan tembang. Pendidikan di pesantren membuat penyebaran Islam lebih teratur karena santri yang selesai belajar kembali ke daerah masing-masing untuk berdakwah. Kerajaan-kerajaan Islam juga memperkuat penyebaran karena Islam dijadikan dasar pemerintah. Terakhir, ajaran Islam juga sederhana dan sesuai nilai masyarakat, membuat Islam mudah diterima. Islam di masa penjajahan, dinamika. Perkembangan Islam di Indonesia selama masa penjajahan. Yang pertama, masa awal. Masuknya Islam abad ke-7 sampai 13. Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan Arab, Persia, dan India. Penyebaran terjadi secara damai melalui interaksi perdagangan, perkawinan, dan pembentukan komunitas Muslim. Di pelabuhan seperti Aceh, Malaka, dan Sumatera. Pada masa ini, Islam diterima terutama oleh para pedagang dan bangsawan. Belum menyebar luas ke rakyat. Yang kedua, fase kerajaan-kerajaan Islam abad ke-13 sampai 16. Muncul kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai, lalu disusul oleh Malaka, Demak, Cirebon, dan Banten. Wali Songo berperan besar menyebarkan Islam di Jawa dengan cara yang ramah. Budaya seperti melalui wayang, gamelan, dan tradisi lokal. Islam mulai mempengaruhi politik, hukum, seni, dan budaya masyarakat Nusantara. Yang ketiga yaitu fase Islam di masa kolonial abad ke-17-19. Belanda menerapkan politik pecah belah dan berusaha melemahkan pengaruh ulama serta kesultanan Islam. Namun, pesantren dan ulama tetap menjadi tempat mempertahankan ajaran Islam. Muncul tokoh-tokoh pembaru seperti Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari yang membangun gerakan pendidikan dan dakwah. Kesultanan seperti Banten, Cirebon, Makassar tetap memainkan peran penting meskipun tertekan Belanda. Yang keempat yaitu fase modern. Setelah kemerdekaan abad 20-21, setelah 1945, Islam berkembang melalui pendidikan, dakwah, dan organisasi besar seperti Muhammadiyah dan NU. Islam ikut berperan dalam politik melalui berbagai partai Islam. Tantangan muncul seperti radikalisme,
konflik Islam, dan pengaruh media sosial. Namun, mayoritas umat Islam tetap modern dan toleran. Yang kelima, tantangan dan harapan masa kini. Tantangan radikalisasi, intoleransi, ketimpangan ekonomi, dan konflik sosial. Harapan, pendidikan agama moderat, dialog antar agama, dan penguatan nilai-nilai Islam yang damai agar Islam tetap membawa kebaikan bagi semua. B. Peran ulama dalam organisasi Islam dalam perlawanan terhadap penjajahan. 1. Peran ulama. Ulama memegang peran besar dalam perjuangan melawan penjajahan, yaitu menyadarkan rakyat tentang ketidakadilan penjajahan melalui ceramah, pesantren, dan pengajian. Selanjutnya, memiliki gerakan non-kooperatif, menolak bekerja sama dengan Belanda. Contoh, Fatwa K. Hasyim Asy'ari menolak naik kapal Belanda untuk haji, mengeluarkan fatwa jihad yang membagikan semangat rakyat untuk melawan penjajahan. Selanjutnya, memiliki perlawanan fisik seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Cikditro, dan lain-lain, mendorong persatuan bangsa terutama dalam mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, aktif mengisi kemerdekaan. Banyak ulama terlibat dalam BPUPKI, pemerintahan, dan pendidikan. Selanjutnya yaitu peran organisasi Islam, membagikan kesadaran nasional dan keagamaan. Organisasi seperti Serikat Islam mengajak umat untuk sadar akan kezaliman penjajah dan pentingnya persatuan. Pendidikan dan kaderisasi Muhammadiyah, Sekolah Modern Ilmu Pengetahuan Sosial, NU, pesantren, madrasah. Perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. A. Peran Islam dalam pembangunan nasional setelah kemerdekaan. 1. Peran Islam di bidang politik dan ketatanegaraan. Tokoh Islam seperti Ki Bagus, Hadikusumo, Haji Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan Teuku Muhammad Hasan ikut menyusun dasar negara dan undang-undang. Awalnya ada Piagam Jakarta Baris kewajiban menjalankan syariat Islam, tetapi diubah demi persatuan bangsa. Setelah kemerdekaan, muncul partai-partai Islam seperti Masyumi, NU, PSII, dan Permusi yang berperan dalam politik nasional. Walaupun terjadi dinamika seperti pembubaran Masyumi, politik Islam tetap menjadi kekuatan moral dalam membangunkan negara. Selanjutnya, peran Islam dalam pendidikan. Pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam berperan besar mencerdaskan bangsa. A. Pesantren dari lembaga tradisional berkembang menjadi pusat pendidikan agama dan umum, melahirkan generasi yang berilmu dan mampu ikut membangun bangsa. Yang kedua, madrasah diakui pemerintah dalam sistem pendidikan nasional melalui Departemen Agama. Yang C. Organisasi Islam Muhammadiyah dan NU mendirikan ribuan sekolah, kampus, rumah sakit, dan lembaga sosial. Banyak tokoh seperti Nurchalish, Masjid, Gus Dur, Buya Hamka memajukan pendidikan Islam yang modern dan terbuka. 3. Peran Islam dalam bidang sosial dan budaya. Nilai Islam seperti persaudaraan, keadilan,
tolong-menolong dan gotong royong menjadi dasar kehidupan masyarakat. Organisasi Islam mendirikan rumah sakit, panti asuhan, lembaga zakat, dan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf mendukung pembangunan sosial. Dalam budaya, Islam memperkaya seni dan tradisi seperti arsitektur masjid, kaligrafi, sastra Islam, strategi kegiatan seperti pengajian dan tabligh akbar. 4. Peran Islam dalam bidang ekonomi. Islam mengajarkan ekonomi yang adil dan menolak praktik merugikan seperti ribuan. Peran ekonomi Islam. Yang A. Mendirikan koperasi umat untuk menguatkan ekonomi rakyat. Yang B. Mengembangkan lembaga keuangan syariah, bank syariah, BMT, asuransi syariah, penggadaian syariah. Yang C. Mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif untuk program ekonomi dan pengatasan kemiskinan. Sistem ekonomi syariah kini menjadi bagian penting dalam ekonomi nasional. Yang kelima, peran Islam dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Islam mengajarkan 3 bentuk persaudaraan. Uhwah Islamiyah, sesama muslim, uhwah wataniyah, sebangsa, dan uhwah insaniyah, sesama manusia. Ulama dan organisasi Islam sering menjadi penengah konflik dan mendorong penyelesaian damai. NU, Muhammadiyah, dan MUI ikut menjaga stabilitas bangsa, terutama saat terjadi krisis. 6. Peran Islam dalam pembangunan moral dan karakter bangsa. Islam menanamkan nilai dasar seperti jujur, disiplin, amanah, tanggung jawab, dan akhlak. Islam kontemporer di Indonesia. A. Tantangan dan peluang Islam di Indonesia pada era modern. Yang pertama, tantangan Islam di era modern. A. Radikalisme dan terorisme. Munculnya kelompok radikasi seperti ISIS dan J membuat citra dalam moderat Islam tercoreng. Aksi kekerasan mereka menimbulkan ketakutan, merusak persatuan, dan memicu Islamofobia di dunia. B. Sekularisasi dan krisis identitas. Globalisasi membuat banyak orang, terutama anak muda, terpengaruh gaya hidup materialisasi dan kebebasan tanpa batas, sehingga bingung menyeimbangkan agama dengan moralitas. C. Disrupsi teknologi dan hoax. Di era digital, banyak informasi agama yang salah dan provokatif. Penyebaran cepat, hal ini membuat pemahaman agama mudah disalahgunakan. D. Perpecahan internal umat. Umat Islam sering terbelah karena perbedaan pendagang politik dan aliran konservatif moderat yang memicu polarisasi sosial. Kedua, peluang Islam di era modern. Dakwah digital. Media sosial menjadi sarana dakwah yang efektif dan menarik bagi generasi muda. Perkembangan ekonomi syariah, bank syariah, edukatif hal, dan pengelolaan zakat modern semakin berkembang. Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal dunia. Keterlibatan dalam politik dan demokrasi. Umat Islam memiliki ruang luas untuk berpartisipasi dalam demokrasi.
melalui partai politik atau sebagai tokoh di pemerintahan. Pendidikan Islam modern. Banyak pesantren dan kampus Islami yang menggabungkan agama dan teknologi sehingga melahirkan generasi yang berilmu dan modern. B. Isu-isu kontemporer dalam Islam di Indonesia. A. Radikalisme. Radikalisme muncul karena cara memahami agama yang kaku dan eksklusif. Dampaknya merusak stabilitas negara dalam mencemarkan ajaran Islam yang damai. Pemerintahan dan ulama menjalankan program deradikalisasi melalui pendidikan dan penguatan Islam modern. 2. Modernisme dan pembangunan pemikiran modernisme pembawa sekolah-sekolah modern seperti pemikiran Islam yang lebih rasional dan terbuka. Tapi kelompok tradisional kadang menganggap modernisasi mengabaikan tradisi lokal. 3. Pluralisme dan toleransi. Pluralisme penting di Indonesia yang menjamu, ada yang memudahkan sebagai upaya menjadi kerukunan. Ada pula yang menolak karena alasan teologis. Debat muncul dalam isu rumah ibadah, pemimpinan non-muslim dan kebebasan beragama. Yang keempat, peran media sosial. Media sosial menjadi tempat dakwah dan penyebaran ilmu agama, namun juga menjadi tempat hoax, ujaran kebencian dan propaganda radikal. Karena itu, literasi digital sangat dibutuhkan. Kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. A. Sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan budaya global. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaan pada abad 7-13 Masehi dalam menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Semangat belajar dalam Islam melahirkan banyak ilmuwan, seniman, dan arsitek yang memberi kontribusi besar bagi perkembangan sains dan budaya global. 1. Sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. A. Kedokteran. Al-Razi menulis Al-Hawi membedakan cacar dan campak. Ibnu Sina menulis Al-Kanun fi al-Tib, jadi rujukan kedokteran dunia. Pengaruh dasar rumah sakit, farmasi, dan diagnosa modern. B. Matematika. Al-Khwarizmi menemukan aljabar dan algoritma, angka Hindu Arab, dan penggunaan angka non disebarkan ke Eropa. Al-Biruni menghitung radius bumi dengan akurat. Pengaruh dasar ilmu komputer, teknologi, dan teknologi. C. Astronomi. Al-Battani menghitung panjang tahun matahari. Observatorium Marga berpengaruh pada teori Copernicus. Pengaruh dasar kalender, navigasi, dan peta langit modern. D. Fisik dan optika. Ibnu Al-Haytham menjelaskan cahaya dan kamera okuler. Pengaruh dasar kacamata, kamera, teleskop. Fasilitas dan ilmu sosial. Al-Farabi mengembangkan filsafat politik. Ibnu Khaldun dianggap bapak sosiologi dan historiografi. Pengaruh teori sosial dan sejarah modern. 2. Sumbangan Islam terhadap seni. Kaligrafi. Seni utama Islam dengan huruf kufi, naskih, diwan digunakan di masjid, manuskrip, dan arsitektur. B. Musik dan puisi. Musik Andalusi
memengaruhi musik klasik Eropa, puisi Rumi dan Hafiz, menduniai dengan pesan cinta dan spiritual. C. Sastra 1001 Malam, menjadi karya sastra dunia, puisi Arab Persia banyak mengangkat cinta, moral, dan ketuhanan. 3. Sumbangan Islam terhadap arsitektur. Ciri-ciri kubah besar, lengkungan tapal kuda, menara, ornamen, geometris, kaligrafi. B. Karya besar. Masjid Cordoba, Istana Alhambra, Taj Mahal. C. Nusantara, Masjid Dama. Atap tumpang 3, Menara Kudus, akulturasi Hindu, Buddha, dan Islam. 4. Sumbangan Islam terhadap budaya global. A. Pendidikan Universitas Al-Qaryawa dan Al-Azhar menjadi modal bagi universitas modern. B. Filsafat Ibnu Rushd memengaruhi pemikiran Eropa. Al-Ghazali menyeimbangkan akal dan wahyu. C. Perdagangan Islam membawa etika, bisnis, kejujuran, dan jaringan dagang internasional. 5. Relevansi di era modern. Warisan kedokteran, matematika, dan optika masih dipakai hingga kini. Seni dan arsitektur Islam menginspirasi desain modern. Konsep pendidikan dan etika Islam relevan dalam membangun masyarakat berkeadilan. B. Dampak globalisasi terhadap Islam dan kebudayaannya. Globalisasi membawa peluang besar bagi perkembangan Islam, namun juga tantangan terhadap identitas dan budaya. 1. Dampak positif globalisasi. A. Penyebaran dakwah. Dakwah menyebar ke seluruh dunia lewat internet dan media sosial. Itulah 7 materi sejarah kebudayaan Islam yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.